Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Kira-kira nih kalau sudah ada nanti namanya satu nama yang ditentukan oleh Nasdem ini pemirsa, lantas akan dengan siapa koalisinya? Kita langsung tanyakan ke Bu Irma, apakah sudah terbaca kira-kiranya sudah tergambarkan akan berkoalisi dengan siapa? Apakah mungkin dengan Demokrat atau mungkin dengan PKS atau bagaimana Bu Irma? Kalau koalisi partai-partai memang sedang kita konsolidasikan, tapi insya Allah yakin bahwa dengan adanya hasil dari Rakernas ini, kami Nasdem yakin sekali kalau tiga tokoh yang akan kami sampaikan nanti itu pasti akan dilirik oleh partai-partai politik. Kenapa? Karena selain elektabilitasnya bagus dan mereka juga mewakili suara rakyat Indonesia. Karena kan ini Rakernas ini kan diambil dari suara rakyat Indonesia di 35 provinsi, Tisa. Jadi kami yakin sekali bahwa calon-calon kami juga nanti akan mendapatkan dukungan dari partai-partai gitu. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja. Oke baik, nah sekarang kita ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau misalkan nanti akan ada nih ya, kita kan baru dapat nih 3 kandidat, belum menjadi fix 1 yang akan diusung oleh Nasdem begitu. Kira-kira kalau nanti sudah ada satu nama, let's say lah di antara ketiga nama ini dipilih oleh Nasdem, siapa yang akan jadi cawapresnya, siapa yang pas kira-kira? Dan berkoalisinya sama siapa? Lagi-lagi begini, pertanyaan tersebut ada di bab kesimpulan. Sementara acara Rakernas ini baru di bab pertama. Jadi masih memerlukan 5 bab pembahasan sebelum sampai pada bagian kesimpulan. Jadi rumusnya memang jangan meletakkan kesimpulan di awal. Karena 3 nama yang diputuskan oleh DPW hasil Rakernas Nasdem ini itu masih harus dibicarakan dengan partai lain. Sekali lagi, karena presidensial threshold terlalu tinggi, bahkan Nasdem dengan kursi terbesar keempat sekalipun itu tidak bisa mencalonkan tanpa harus koalisi dengan partai lain. Nah, makanya saya dari dulu adalah orang yang paling menginginkan presidensial threshold dikurangi agar partai-partai punya kesempatan untuk mencapreskan calon yang mereka usung tanpa harus dipaksa untuk berkoalisi dengan partai lain. Oke, Mas. Nah, jadi memang ini masih panjang perjalanan tapi menuju sudah pada koalisi dengan partai lain. Oke. Ini perjalanan masih panjang, tapi kalau ibarat tesis sudah ada proposalnya lah gitu ya Mas ya. Nah kira-kira ini akan dengan siapa koalisinya? Sudah supaya bab 1 lah. Sudah bab 1, berarti kan sudah kebayang nih sama siapa, atau mungkin jangan-jangan nanti dengan AHY dari Demokrat. Bisa nggak begitu? Kalau dilihat hitung-hitungannya nih dari kondisi terkini dan juga ada terganjal mungkin dengan threshold tadi. Jangan lupa Nasdem dengan Demokrat pun belum memenuhi syarat untuk bisa mencalonkan pasangan. Jadi Nasdem harus berkoalisi kalau di luar Gerindra dan Golkar dan PDIP itu minimal 3 partai. Jadi Nasdem Demokrat nggak cukup. Keduanya cukup baru kurang lebih sekitar 16 atau 17%. Kalau PKS masuk baru cukup. Jadi 3 partai ini cukup. Nah masalahnya adalah siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Oke, baik. Nah di situ menurut saya tidak bisa diputuskan dalam waktu segera karena bagaimanapun pembicaraan masih sangat terbuka dan belum tentu juga Nasdem menutup pintu buat partai lain ya selain Demokrat dan PKS. Oke baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi kita harus menyimak terlebih dahulu kumandaan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita bersama dengan 2 orang narasumber. Saya ingin kembali ke Ibu Irma. Bu Irma, kalau dirasa-rasa nih dari chemistry-nya nyamanannya dengan siapa? Siapa yang paling berpeluang atau berpotensi Bu Irma untuk berkoalisi bersama? Nasdem itu kan partai terbuka, kemudian berkoalisi dengan demikian, berkoalisi dengan partai manapun bagi Nasdem tidak ada masalah. Yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum kami bahwa sebaiknya koalisi dari partai-partai ini nanti akan mengusung 2 kandidat yang akan mempersatukan Indonesia kembali. Jadi kan hari ini kan kita terpolarisasi dengan pemecah belahan dukungan politik yang kemudian membelah bangsa ini menjadi 2 bagian.
Nah, ini yang diinginkan Partai Nasdem. Kami ingin agar Indonesia kembali utuh gitu. Nah, untuk menjadi kembali utuh itu Nasdem akan berkoalisi dengan partai manapun. Jadi tidak ada masalah bagi Nasdem mau berkoalisi dengan partai Nasdem, partai manapun. Yang penting calon-calon yang akan kami usung tersebut adalah calon-calon yang merepresentasikan ya keutuhan Indonesia kembali gitu. Itu yang lebih penting dari semua hal yang terpenting dalam apa namanya mendukung calon-calon presiden ini, Tisa. Baik. Nah, kalau secara konsolidasi dari dua nama partai yang disebutkan tadi udah seperti apa Bu Irma sejauh ini? Memang meskipun Pilpres masih jauh ya. Bagaimana, Tisa? Dari kan ada dua partai nih yang digadang-gadang tengah dekat Halo? nih dengan Nasdem. Halo Bu Irma, bisa mendengar kami? Halo? Ya, iya. Kan ada dua partai nih yang digadang-gadang dekat sama Nasdem. Iya, dengar. Secara konsolidasi akan seperti apa? Atau sudah sejauh apa konsolidasinya? Walaupun Pilpres ini masih panjang waktunya. Nasdem berkonsolidasi, berkomunikasi, berkoordinasi dengan semua partai, Tisa. Jadi tidak ada hari ini belum ada satu partai pun yang deal bersama-sama dengan Nasdem, itu belum ada. Jadi kita masih membuka peluang kepada semua partai politik untuk berkonsolidasi bersama gitu. Jadi nggak ada, belum ada. Walaupun digadang, yang menggadang-gadang kan ini ya apa namanya media gitu ya, bahwa sudah pernah berkunjung ke Nasdem, sudah pernah berkomunikasi, tapi Nasdem tidak seperti itu. Jadi yang dipentingkan oleh Nasdem adalah dengan partai manapun kita akan berkoalisi sepanjang yang kami calonkan, sepanjang yang kita calonkan itu adalah dua dari representasi yang bisa mempersatukan bangsa ini. Itu yang tetap disampaikan oleh Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh, Tisa. Oke, Mas Burhan, sekarang saya ingin ke Mas Burhan. Ada satu yang cukup menarik, nama di sini adalah nama dari salah satu politisi PDIP yang masuk, nama Ganjar Pranowo. Suaranya cukup banyak, ada 29 dari DPW. Tapi hari ini ada statement yang mengatakan bahwa saya PDIP untuk apa dilamar-lamar kayak mau menikah aja. Apa yang mungkin bisa di-capture dari statement ini? Apakah kira-kira ini nama Ganjar tidak akan masuk menjadi salah satu yang diusul nanti di ujung-ujungnya? Atau mungkin ada peluang-peluang ataupun potensi lain? Begini, kebetulan saya sedang mengisi acara Rakernas Nasdem, jadi dapat informasi A1, jadi dari elit Nasdem. Jadi nama yang muncul dalam usulan DPW itu tidak serta-merta muncul di shortlist. Jadi informasi dari Pak Sekjen Nasdem itu mengatakan bukan berarti berdasarkan voting, karena ada rapat atas dasar mufakat untuk mencari 3 nama, tidak harus serta-merta didasarkan pada hasil penghitungan suara sesuai dengan usulan DPW. Nah, artinya statement Mas Ganjar tadi itu bisa menutup semacam peluang untuk dimunculkan dalam shortlist, karena indikasinya seolah-olah menutup pintu untuk menerima dipinang oleh Partai Nasdem. Padahal namanya pernikahan politik kan butuh 2 tangan, ya. It takes to tango, gitu ya. Membutuhkan 2 untuk nari tango bersama. Nah, pernyataan Mas Ganjar Pranowo meskipun belum secara eksplisit, tetapi mengesankan beliau tidak ingin dilamar. Nah, satu sisi mungkin ingin menunjukkan kepada Ibu Mega, beliau loyal terhadap keputusan PDI Perjuangan, tetapi di sisi lain juga bisa mengurangi kans untuk muncul sebagai daftar shortlisting dari nama-nama yang nanti akan diumumkan oleh Partai Nasdem. Artinya bisa saja nanti nama yang dimunculkan oleh Nasdem ini adalah nama di luar yang sudah disebutkan oleh DPW, begitu ya Mas ya? Kan minimal ada 5 besar ya, belum lagi nama-nama yang lain. Dari 5 besar ada tokoh internal Rahmat Gobel dengan perolehan 14 suara. 14. Ya, artinya meskipun Mas Ganjar ada di peringkat kedua, tetapi pernyataan tersebut secara politis itu bisa dibaca sebagai penolakan untuk dipinang oleh Partai Nasdem. Meskipun lagi-lagi bukan tidak mungkin, meskipun ada penolakan, Nasdem tetap mengusulkan nama Ganjar Pranowo, karena bagaimanapun ini kan usulan dari bawah.
tidak serta-merta tergantung apakah sang calon bersedia atau tidak. Karena proses nominasinya juga masih panjang. Oke. Tapi di luar itu, dengan menggelar Rakernas ini Nasdem tanda kutip sudah mencuri panggung, ya. Karena partai lain masih panjang menuju ke arah proses nominasi, ada nama-nama sifatnya bottom up, dan itu membuat Nasdem dibicarakan banyak orang, termasuk para pendukung calon-calon presiden yang diusulkan oleh DPW Partai Nasdem. Oke, baik. Terima kasih Mas Burhanuddin atas waktunya bersama kami. Terima kasih juga Ibu Irma Suryani Caniago sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya. Sama-sama, Tisa.